Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, salawatullahi wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, mari kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah atas rahmat nikmatnya yang banyak ini, hingga di siang pertengahan hari ini kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dari istirahat kerja kita. Semoga menjadi amalan mardiyah yang diridhoi, makbul, diterima. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan contoh-contoh yang disebutkan dalam Quran tentang alamatul istiqomah, tanda istiqomah. Kemarin disebutkan adalah istiqomah dalam berinfak, bersedekah di jalan Allah. Kemudian ada lagi istiqomah wala tubaddir tabdira. Istiqomah alla yusrifa, agar tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Kadang-kadang makan saja dibuang-buang. Kalau ada pesta undangan, dia tidak mengukur berapa yang dimakan. Ambil, sisanya banyak di piring-piring. Padahal masih banyak orang yang sangat memerlukan dan membutuhkannya. Beli apa saja misalnya, tidak sesuai dengan yang diperlukan, sehingga lebih dari yang diperlukan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu artinya berlebih-lebihan. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menuturkan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan kamu berbuat yang berlebih-lebihan dari sesuatu yang halal. Itu berlebih-lebihan dari sesuatu yang halal. Itu karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan. Dalam hal ini juga Allah menuturkan berlebih-lebihan itu bisa mengarah kepada tabdir, pemborosan. Itu karenanya Allah juga menuturkan wala tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu memubaddirkan sesuatu. Sepatu aja rolas. Padahal sih digawe piro. Para jamaah itu selebritis, sepatunya sampai koyo jualan sepatu. Mobil, masa sing dipakai satu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tapi memang duit lebih, pemane teko korupsi ngono. Di rumahnya seperti surum. Tinggal pilih. Allah. Itu bagi orang yang punya, Pak. Kecil bagi kita ini loh, Pak. Masalah. Ya ngiler-ngiler. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentadabburkan atau mentabdirkan sesuatu itu Allah sebutkan ini bagian daripada langkah setan yang harus kita hindari. Itu karena itu adalah teman setan, katanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ada beberapa pendapat ya para ulama dalam hal ini untuk merumuskan mana yang disebut mubadzir atau berlebihan. Ada yang menuturkan sedikit kalau itu tidak dialokasikan pada yang dibenarkan syariat, itu tabdir, itu mubadzir. Hadirin para jemaah, walaupun itu sedikit, beli mercon misalnya, mercon di tuku, itu kadang-kadang sampai banyak, walaupun sedikit saja, karena itu sia-sia, itu namanya takdir. Hadirin para jamaah, lalu bagaimana kalau yang itu memang diperlukan? Kalau itu disyariatkan, enggak termasuk takdir. Itu sebabnya ukurannya di sana. Abu Bakar As-Siddiq ketika datang kepada Rasulullah, membawa kekayaannya, semua dibawa. Ini infak saya misalnya, loh kamu tidak berlebih-lebihan, Masya Allah.
Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu dan anak-anakmu? Selama masih ada Allah dan Rasulnya, itu yang saya tinggalkan. Ini menurutnya nggak berlebihan, karena memang diperlukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para jamaah, kalau itu hal yang tabdir, yang boros, apalagi di jalan setan, walaupun sedikit, itu namanya mubadir. Ya para jamaah, ini kaidah yang kadang dimunculkan oleh para ulama dalam hal ini. Wala tubadir tabdiro. Salah satu di antara dasarnya ayat ini untuk supaya tidak mengarah kepada berlebih-lebihan atau israf. Mari kita berbuat, menurut ayat ini, belajar berlaku untuk istiqomah tidak berlebihan. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian ada lagi dituturkan istiqomah itu, contoh yang ditunjukkan oleh Al-Quran adalah istiqomah tentang ayatul bal'uluwa wal kibir li nafsihi, agar mencari popularitas dan apalagi disikapi dengan sikap sombong. Kikis itu jauhkan sejauh-jauhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala diterangkan, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatul muttaqin. Itulah rumah akhirat, katanya Allah, surga. Naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwa, yang kami buat, kami siapkan, kami berikan, kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lil ladina la yuriduna 'uluwa, terhadap orang yang suka ingin melambung namanya, berbangga-banggaan, popularitas, ingin disebut, pamer dan seterusnya, apalagi dibarengi dengan sifat kesombongan. Naudzubillah, masya Allah, gak bisa mlebu surga. Karenanya Allah dalam ayat ini menerangkan kepada kita, menjadikan satu ketentuan, janganlah kita ini berbuat seperti itu. Beristiqomah, membuatlah istiqomah itu. Wala fasada wal akibatul muttaqin. Begitu pula orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini ayat berkenaan dengan contoh korum, melimpah harta. Selain itu takdir, itu berbangga-banggaan dan selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Para jamaah, itu sebabnya keterkaitan ini Allah dalam ayat mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini semula mengingatkan korban karena berlagak seperti itu, mencari popularitas. Wah, kalau berbuat, beli ini, beli apa yang memakai, itu ketika itu keluar dari rumah, dia memakai seperti rojo, maka diingatkan, ada orang alim mengingatkan, inilah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah kebahagiaanmu itu akhirat, utamakan. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu akhir. Ini dunia, jangan dibalik. Carilah dunia sepuas-puasnya, jangan kamu lupakan akhirat. Jangan ngono. Pada umumnya orang itu begitu, Pak. Tapi kalau Quran ini mindset orang beriman itu adalah carilah kebahagiaan akhirat. Ini prioritas. Karena dunia ditinggal. Kalau akhirat itu selama-lamanya, masya Allah. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat-ayat ya di Quran. Ini bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi umumnya kita manusia ini itu dibuka kedoknya oleh Allah. Sifat perilaku kita itu umumnya dunia. Bal tu'thiruna al-hayata dunya,
bahkan kamu lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula. Prinsip begini ini tidak hanya dalam Quran. Dari suhuf-suhuf Nabi dulu yang diberikan oleh Allah, di kitab-kitab suci dulu sudah ada begini. Termasuk suhufi Ibrahim wa Musa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu ayat mengingatkan pada waktu itu kepada penampilan Qarun, serba untuk mencari popularitas, karena memang ada masalah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa disinggungkan. Jangan begitu, masya Allah. Ini wala tawgil fasada fil ardi. Selanjutnya ayat itu kan, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kalau ada innallaha la yuhibbul muslimin, Allah tidak menyukai, tidak senang kepada orang yang berlebihan, dan juga Allah tidak senang, tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, belajar beristiqomah. Kadang beristiqomah untuk melaksanakan, tapi ada lagi beristiqomah untuk meninggalkan. Ya, seperti meninggalkan omongan yang tidak benar. Ada istiqomah untuk berbicara, ini berzikir, membaca, ya, tapi kadang lebih berat istiqomah untuk tidak bicara yang tidak benar. Contohnya seperti ini tadi, istiqomah untuk tidak berbuat berlebih-lebihan, boros. Istiqomah untuk tidak mencari popularitas dalam kehidupan disertai kebanggaan, kesombongan. Karena itu semua tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian ada lagi istiqomah apa? Al istiqomatu ala sunnah wal jamaah. Istiqomah berpegang teguh pada sunnah. Sunnah Nabi. Istilah yang paling populer dalam hadis ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu adalah selalulah kita ini berpegang pada sunnah Nabi. Wal jamaah itu ada memberi makna berpegang dengan perilaku pola kehidupan sahabat. Walaupun itu 1-2 sahabat itu termasuk jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yang dikemukakan adalah ayat Allah, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus. Ada mengatakan apa ya? Ini di sini Quran. Ada mengatakan wa anna hadza sirati, inilah jalanku mustaqimah yang lurus. Itu apa? Islam. Wa anna hadza sirati mustaqimah, ini apa? Quran, hadis. Inilah jalanku yang lurus. Inilah Islam katanya Allah. Fattabi'u, maka turutlah, ikuti. Wala tattabi'us subul, wala tattabi'us subula, jangan mengikuti. Subul itu jamak dari kata sabil. Sabil itu jalan, subul jalan. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, karena mengikuti jalan ini, jalan prinsip hidup ini yang itu akan memporak-porandahkan, memisahkan kamu dari jalannya Allah yang benar. Ini pesannya Allah dalam Al-Quran ya, dituangkan pada surat Al-An'am ayat 153. Ketika ayat ini disampaikan, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggaris di tanah, seret satunya. Sesudah itu Rasulullah menggaris di sebelahnya, seret. Ketika yang lurus di tengah itu, inilah yang disebut Quran, wa anna hadza sirati mustaqim. Jangan kamu mengikuti ini, jalan-jalan di sebelah ini. Ini memudahkan untuk dipaham. Rasul menggaris ini. Hadirin para jamaah, nah pada tataran inilah yang kita kadang-kadang kena pengaruh-pengaruh. Itu kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tariku ummati
nanti akan pecah umatku sampai 73 kelompok golongan. Kalau Yahudi pecah itu 71. Terus Kristen Nasoro itu pecah 72. Tapi umatku, kata satabtariku ummati, umatku nanti pecah itu terbagi sampai di 107 ini terbagi sampai 73, lebih banyak. Nabi mengatakan dalam ketika menggambarkan seperti itu, kulluhum finnar, semua masuk neraka. Semua masuk neraka. Siapa semua masuk neraka? Yang Yahudi pecah sekian itu masuk neraka. Panjang masuk neraka Yahudi. Ini Kristen yang pecah sekian masuk neraka. Dari umatku ini yang 73 ini yang masuk neraka semua. Masuk illal wahidah, kecuali satu yang tidak. Kecuali satu yang tidak. Itu ketika Rasulullah mengatakan kecuali satu yang tidak itu, lalu ditanyakan, qila man hum ya Rasulullah, siapa yang satu tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Makanya di sini istiqomalah hidup ini berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah. Hadis yang lain, ketika Rasul mengatakan semuanya itu masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu yang tidak masuk neraka itu. Ditanya, siapa? Manhum ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Sepanjang berpegang teguh dengan aku Nabi Muhammad, wa ashabi dan sahabatku, maka itulah yang selamat. Ini yang disebut kalau berpegang teguh dengan aku sunnah Nabi, itu sunnah Nabi namanya, ahlu sunnah. Kalau mau berpegang teguh masih ada prinsip dari sahabat, itu namanya jamaah. Sehingga kalau ini digandengkan ahlu sunnah wal jamaah, selagi masih hidup ini berpegang teguh dengan tuntunanku dan para sahabatku, itu yang selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya diselalukan pesan dalam hal ini, istiqomahkanlah hidup ini dengan al istiqomatu ala sunnah wal jamaah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa amalun qalilun fis sunnah khairun min amalin katsirin fil bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dolalatin finnar. Amalan sedikit fis sunnah, masih di dalam tataran sunnah, tuntunan ajaran Nabi, itu khairun, lebih baik, min amalin katsirin, daripada amalan yang banyak, fi bid'ah, yang mengada-ngada, sehingga biayanya lebih banyak dikeluarkannya, tenaganya, waktunya, tapi gak ada sama sekali mengacu pada tuntunannya Nabi. Muspro, sia-sia. Sedikit yang ada tuntunannya Nabi, itu hadis ini ya, itu lebih baik, masya Allah, itu lebih baik daripada banyak tapi bid'ah. Karena wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Itu sebenarnya ini berbagai keterangan kalau ini kita sikapi ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengarahkan kepada kita, hendaklah iyyakum wal muhdatsatil umur, tinggalkan, jauhi ya, jangan ikut. Iyyakum itu sama dengan iyyakum wal hasad, buanglah hasud iri. Iyyakum wal hasad, ya, tinggalkan, jauhi ya, sama dengan ini lagi, iyyakum wal muhdatsatil umur, tinggalkan, jauhi mengada-ngada urusan agama, urusan ibadah. Kalau dulu gawe sampai entek ake bandane,
Mengapa? Fa inna kullal muhdatsatil, itu terkenal kan ini hadis ini terkenal kan? Terkenal bagi yang senang dengan sunnah. Nih, tidak terkenal bagi yang ahli bid'ah. Kelumung ini panas. Aja ngomong ngono. Iyyakum wal muhdatsatil umur. Fa inna kullal muhdatsatil umuri bid'ah. Karena mengada-ngada urusan dalam agama itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Nah, ini kata ini yang kadang-kadang menimbulkan pro kontra ini. Kata-kata apakah setiap atau semua? Kata kullun. Wa kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Kalau semua bid'ah sesat, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Sehingga orang mau semua bid'ah sesat. Kan ono bid'ah sing ngapi, ngono kan? Nah, ini boleh kan. Hadirin para jamaah, lu HP ku yo bid'ah lah. Ini jam tangan nih. Nabi lo gak tahu jam tangan, ada sampai ngono, gak oleh sholat gak jam tangan nih, bid'ah ini. Allah, Nabi lo gak tahu jam tangan. nih, sholat ngandung ya HP ini disengit ngarep, cek perlu nih kan. Gak ono ini bukan bid'ah kalau menyangkut urusan dunia. Patokannya ku, apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu koridornya dalam hal ibadah. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain mengatakan gini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau hal-hal yang menyangkut ibadah, idza kana syai'un min amri dini, agama di sini ibadah. Wa ilayya, kembalikan ke saya. Ada enggak saya ngajar? Ada enggak saya beri? Ada enggak saya contohkan? Ada enggak saya berikan? Saya sampaikan. Kalau agama, idza kana syai'un min amri dini fa ilayya. Kalau sesuatu itu menyangkut agama, ibadah, kembalikan ke saya. Wa idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Kalau urusan itu menyangkut dunia, bukan urusan agama ibadah, antum a'lamu bi, maka kamu yang lebih tahu. Kamu yang lebih tahu. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Dunia, maka Anda yang lebih tahu. Itu dulu dicontohkan ketika menanam, ketika bercocok kurma, ketika memasang parit, menggali parit, sampai dituturkan oleh Salman Al-Farisi, ini dari Allah apa enggak ya Rasul? Kalau dari Allah saya tidak ikut. Kalau enggak begini Rasul, ditunjukkan oleh Salman. Rasul ikut, ya wis terserah kamu. Itu membuat parit misalnya. Karena menyangkut dunia. Idza kana syai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu bi. Maka kamu yang lebih ngerti. Apalagi duniawi sifatnya berkembang, ilmu, pengetahuan, teknologi. Quran dengan teknologi begini kan. Sehingga kaidahnya para ulama memberikan ketentuan begini. Kalau sudah menyangkut urusan agama, kita tidak boleh melakukan al-asru fil ibadah atau lil ibadi butlah hatta yakumad dalilul ala amri. Pokok asalnya dalam urusan ibadah itu nol, butlah, batal. Orang tidak boleh beribadah. Pokok asalnya itu batal. Hatta yakumad dalilu alal amri, sampai ada dalil yang menyuruh baru kita laksanakan. Ini kaidah-kaidah yang ditunjukkan. Kalau urusan ibadah ada ono perintah, gak ono ini dilaksanakan jadi mengada-ngada. Ini bid'ah. Gak boleh kita kerjakan. Kalau mengatasnamakan ini ibadah dapat pahala ini dong. Nah, itu harus ada perintah.
ada tuntunan, ada contoh dari Rasulullah. Sehingga idza kana syai'un min amri dini fa ilayya. Kalau itu menyangkut urusan agama, kembalikan ke saya, kata Rasulullah. Apa saya nyuruh, apa saya contohkan, apa saya perbuat, urusan ibadah agama. Wa idza kana syai'un min amri dunyakum antum a'lamu bi. Kalau urusan dunia kamu lebih tahu. Sehingga kalau menyangkut ibadah dicari ada tuntunannya apa enggak? Karena al-aslu lil ibadati butlan. Pada asalnya beribadah itu kosong. Enggak boleh, batal. Hatta yaqumat dalilu alal amri. Sampai ditegakkan perintah dalil untuk nyuruh. Kebalikannya. Al-aslu lil asya, untuk sesuatu menyangkut nih ta'akuli sifatnya dunia, itu al-ibah boleh. Jadi kalau ini benda ini barang ini sesuatu ya, itu kerjakan. Hatta yakumad dalilul alal amri, sampai ada dalil yang melarang. Kalau ibadah jangan dikerjakan kalau tidak ada perintah suruhannya, contoh dari Rasulullah. Kalau dunia lakukan semua, kalau tidak dilarang jangan berhenti. Makan dunia kan, makan semua. Carilah yang dilarang. Babi jangan dilarang, ya kan? Bangke jangan. Carilah larangannya kalau dunia. Pakaian juga gitu, bangun juga gitu, berkendaraan juga gitu. Jangan katakan contoh ini bid'ah semua nih, pakai NMAX. Apa pakai NMAX turbo? Itu kan nggak ada. Ini dunia. Jadi kalau urusan dunia, cari larangannya yang tidak boleh itu apa? Di Quran, di hadis, larangan itu tidak banyak. Masya Allah. Makan minum coba, larangannya sedikit sekali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini cara untuk kita senantiasa bersikap, senantiasa menjadi orang yang istiqomah ala sunnah wal jamaah. Hadirin para jamaah, itu Rasulullah SAW mengatakan, amalun qalilun fi sunnah khairun min amalin katsirin fi ghairi sunnah. Ya Allah. Karena itu dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat satu amal, beribadah agama, padahal tidak ada itu perintah dalam agama itu sendiri, kata Nabi SAW, fahuwa raddun, ditolak, tidak akan dapat pahala walaupun banyak biayanya, karena ngada-ngada. Ini hadis loh ya. Hadis Sahih Muslim. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. 1. 2. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan agama ini, ibadah ini, yang tidak ada juklak perintah tuntunannya, fahuwa raddun, ditolak. Hadis Bukhari. 3. Man son'a amron ala ghairi amrina fahuwa raddun. Siapa yang membuat sesuatu dalam urusan agama ini yang tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, itu ditolak. Rawahu Ahmad. 3 hadis ini, Muslim, Bukhari, Ahmad. Imam An-Nawawi mengatakan, sesogianya lah setiap umat Islam itu hafal hadis 3 ini. Nih, maka coba ditanyakan satu-satu orang Islam ini, hafal enggak? Seret. Kenapa begitu? Kalau mau beribadah, ingat ini, ada tuntunannya, ada perintahnya. Kalau enggak, sia-sia, tinggalkan, jangan dikerjakan. Para jamaah, untuk sementara sampai di sini. Contoh-contohnya nanti diberikan. Ini beberapa kitab ini yang saya bawa akan menerangkan bagaimana kita ini akan beristiqomah dalam sunnah Nabi, atas sunnah dan jamaah para sahabat. Semoga diberikan umur panjang, diberikan sehat, sehingga bisa istiqomah untuk bertaklim, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga
Dibuka pertanyaan, habis waktunya. Nanti yang lain enggak. Nanti epistopis ya. Epistopis nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وسبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.